Halo teman-teman pencinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal Bang alamin. Ical, Ya, kita Bang. lagi ada di mana nih? Ada di kandang Om Justin di Tangerang. Wow, ini tempat rahasia nih Bang. Iya, betul kayaknya. Ini kayak tempat tersembunyi, keren banget, sumpah keren banget. Oke, tapi di sini kita nggak mau cek harga nih Bang. Siap. Kita mau cari ilmu Ya, tentang betul. perawatan aglonema. Ya. Kita bisa lihat di sini koleksinya keren-keren banget ya Bang ya. Ya, bukan main. Keren-keren banget teman-teman. Pokoknya nanti kita kasih tahu deh. Oke. Tapi seperti biasa nih, sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa Bang Ical? Like, comment, and subscribe. Oke. Dan satu lagi, follow juga Instagram saya, Samsudin 111290 ya. Nanti di Instagram banyak info tentang nursery dan tanaman hias hits lainnya. Oke, Bang Faisal. Ya, Langsung aja kita cari Om Justin. Come Ayo on. lewat sini Bang. Siap. Halo, apa kabar Om Justin? Halo Bang Udin, waduh saya kedatangan tamu istimewa nih. Saya juga bisa berkunjung ke tempat istimewa. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, Om Justin. Yes. Ini gimana ceritanya? Aglonemanya bisa seperti ini. Kamera mungkin bisa dilihat ya. Nanti lebih detailnya ini sekilas aja dulu, bikin penasaran. Nah, ini yang saya pegang apa contohnya? Itu mau katanya Mahaseti mutasi atau Mahadewi katanya ya. Ini saya sih udah belajar ya. Pokoknya ini yang ininya udah putih katanya iya. jadi Mahadewi. Mahadewi. Ada beberapa sih. Ada beberapa, tapi nanti kita kasih lihat ya. Kita mau kenalan dulu sama Om Justin. Oke. Om Justin, ini perawatannya gimana bisa seperti ini ya? Ya, pertama dirawat sih. Dirawat Yang kedua, intinya sih ke Mungkin bisa lihat kamera sorry. biar teman-teman pada kenal ya. Intinya media. Media. Pertama media, yang kedua air. Air. Ya, air itu penting banget. Ketiga pupuk, yang keempat cahaya matahari. Itu aja sih. Oke. Intinya itu. Intinya itu. Kalau Pokoknya mau tanaman sehat. ya saya juga pernah sharing waktu itu sama beberapa suhu ya. Iya. Sama beberapa suhu aglonema. Kata dia tuh faktornya ya media, suhu, matahari ya. Betul. Dan faktor pendukungnya kalau itu semudah terpenuhi, kalau kita ibarat kata faktor terakhirnya nih, kalau mau tampil kayak gini, Om Justin, nah pupuk. Nah, nanti di Om Justin ada pupuk rahasia nih. Pupuk racik. Pupuk racikan sendiri ya? Pupuk racik sendiri. Saya racik sendiri, saya buat. Oke. Itu saya buat dari ketidakpuasan sih sebenarnya. Dari coba-coba udah pakai berbagai macam pupuk, cuma kok belum optimal. Makanya saya racik. Nggak langsung jadi. Mati. Wah, banyak korbannya. Sampai satu nanti ketemu racik yang pas. Itu dia. Namanya pupuknya P13. Luar biasa ya. Berarti kita gagal dulu ya, baru dapat hasil ya. Betul sekali. Dan itu sendiri belajarnya. sendiri, otodidak. Oke. Dari Ya udah, nanti kita instan aja, kita lihat pupuknya dan hasil yang aglonema yang setelah dipupuk kita lihat ya. Karena saya juga sebagai penghobi aglonema sama nih. Oh iya. Kita beli pupuk ini kok biasa aja ya. Optimal ya. Kok biasa aja? Apakah pemakaian yang salah? Apakah emang pupuk ini nggak ngefek? Nah, mungkin nanti bisa dibantu ya. Boleh. Kalau saya bisa saya jawab. Oke. Nanti kita bahas tentang mungkin ke pupuk kali ya. Oke, siap. Pupuk yang biar pupuk itu optimal diserap tanaman, boleh nanti kita jawab. Oke, ayo teman-teman, langsung aja. Oke, Om Justin. Yes. Bang Sudah Adi. berapa lama sih main aglonema? Sekitar udah hampir 4 tahun kali ya. 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun. Wow. Sebelum pandemi sih. Maka itu ini kalau kita beli sekarang dengan aglonema koleksian seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa ngejual mobil. Bisa kebeli mobil, Bang. Hah? Oh, buat ngebelinya. Buat ngebelinya dengan kondisi yang seperti ini. Oke, kalau ngejual sih pasti kebeli. Oke. Tapi Om Justin dijual nggak ini koleksiannya? Jadi di sini ada 3 kandang ya. Ini kandang koleksian. Ada di tengah itu kandang perawatan, di depan itu kandang jualan. Sebenarnya saya basicnya tuh awalnya jualan. Hobi dulu. Hobi dulu ya. Hobi dulu lebih dari 3 tahun lalu coba jualan dan laku gitu. Oke. Udah saya geluti. Di depan kandang depan yang buat jualan. Kalau di sini khusus buat koleksi pribadi. Oke. Ya, tapi dari 100% paling yang dijual 30%. Oh gitu, karena hobi ya. Hobi, Bang. Oke, coba saya mau lihat deh, ada Andini gede banget. Ini dia. Andini gede Om banget. Justin, ini kan kalau di kamera agak nggak dapat gambaran ya, bisa diangkat nggak? Oh, boleh. Mau lihat perbandingan Mau lihat sama gedenya badan. Ya.
Ini Om Justin ini badannya ideal ya teman-teman ya. Tingginya, mungkin dulunya anak fitness nih. Bisa dilihat ya andininya deh, segede apa tuh. Wow, ini mungkin andini terbesar yang pernah saya lihat, Om Justin. Ada Mahaseti ntar saya angkat. Coba, nih. ada lagi? Iya, di kandang saya tuh banyak banget Mahaseti karena memang saya hobi Mahaseti. Oh, hobi Mahaseti. Hobi, saya memang hobi. Nah, ini Mahasetinya. Wow. Dan Oke, ini oke, oke. udah gede banget ya. Saat di sini tahan deh, saya mau lihat ini deh, agak ke bawahin dikit. Kita mau lihat coraknya, Masya Allah, ini beneran, ini baru pertama kali lihat. Ini kayaknya ini deh, tahan. Ini tulang tengahnya udah putih ya? Udah bermutasi. Ini udah jadi mutasi Ini Mahadewi ya? Hampir di sini hampir 2 tahun, Bang. 2 Saya tahun? rawat dari kecil. Waduh, Ada 2 ini saya rawat. dulu dari beli kecil. berapa? Boleh sebut harga nih? Boleh dong, kita kan sebagai hobi pengen tahu dong. Kan rawatan lama katanya Iya, nih. Dulu awal beli 200.000. 200.000. Iya. Kalau dijual udah Sekarang kalau ada yang nawar berapa kira-kira? Nggak Atau tahu. di sini udah ada yang ditawar belum? Contohnya. udah ada yang ditawar. Coba kita lihat yuk. Yang ini nggak ada yang berani nawar, Bang. Ada yang berani ya? Ada yang udah ditawar seharga 25 juta. Ada. Yang mana bang? Nggak usah diambil, Yang mungkin saya yang ke sana. Iya, ini 25. Ini lagi kena spot, nggak apa-apa. Oke. Kena hujan kemarin. Oh, kena hujan ya? Ini udah Mahadewi sih ya? Udah, dia udah Oke. sampai tulang Ini kan bawah. rawatan lama karena Iya. hobi ya. Nih pernah ditawar berapa ini? Yang mana tuh? Yang ini Mahadewi ini. 25. 25 juta. 25. Oke. Yang ini 13. Apa? Mahadewi. Oh, banyak juga. banget di sini Mahadewi ya? Banyak di depan juga ada beberapa banyak. Oh, sadis. Saya penghobi Mahaseti sih. Dari tadinya nggak tahu Mahadewi, nggak tahu Tadinya? namanya bermutasi jadi mahal, nggak tahu. Memang basicnya dulu hobi Mahaseti ngumpulin banyak. Luar biasa. Ketika bermutasi kok ada tawaran yang luar biasa. Udah makin semangat lagi biar Mahaseti. Oke. Waktu itu kan ada yang nawar 25 juta yang tadi kita lihat ya. Iya. Waktu beli berapa dulu? Sebelum pandemi apa sesudah? Oh, jauh sebelum pandemi. Kisaran Hampir aja. 2 tahun. Ini produk impor Ah, dari Thailand. Itu beli sekitar 80 atau 100.000, Bang. sadis. Ya, 20. dulu kecil, Kecil, ah. nggak kepikiran buat jadi seperti ini. Kalau hobi, berapapun harganya, kalau seneng nggak dijual ya. Nggak, iya. Dari beli awal 80.000, sekarang kita 25 juta karena seneng. Nggak dijual, Bang. Ya karena kalau kita jual, nggak punya lagi. Nggak ada yang Betul. kayak gitu ya. Iya. Oke. Banyak juga sih oke. yang apa namanya yang udah ditawar, cuman memang buat koleksi. Kalau Iya. saya jual saya nggak punya. Oke, sebelum kita masuk ke perawatan atau tips ya, saya mau tanya, menurut Om Justin, koleksinya yang paling rare apa di sini? 3 deh, 3. 3. Atau yang paling kesayangan, atau yang paling rare boleh, 3 aja. Yang kesayangan ya. Mungkin yang nggak bisa diangkat, saya kasih ke situ, bisa dikasih tahu Ini aja. pertama pasti dia. Oh, Ini yang, udah saya rawat. yang tadi ya? Ya, yang tadi. Memang dari kecil saya rawat dia. Ah, ini? Begini. Yang kedua ini Isabella. Ini kayaknya Wow. lumayan rare. Coba deh, saya ke situ ya. Yang Maaf, ada maaf. orang nemuin. Maaf, maaf. Ini teman-teman. Nih, ini apa? Isabella namanya. Ih, daunnya gitu ya? Daunnya ke bawah. Kalau orang bilang melenuk ya, kalau orang bilang baru ya bilang. Ini mewah banget Isabella, dan ini mutasi juga sih kayaknya. Mutasi, Warnanya kan iya. harusnya nggak kayak gini. Hijau tadinya. Oh, mewah banget. Punya satu doang Isabella? Cuma 1. Oke, tadi kan udah 2. Satu lagi apa yang menurut Satu lagi apa ya? paling rela atau kesayangan deh? Ada Ayo, saking banyak yang mewah ya sampai bingung ya. Bingung. Paling yang produk hybrid Thailand, dan itu dari Thailand cuma beberapa gitu. Ada di yang mana? Hijau di sana. Ada hijau di Itu sana. yang kasih nama saya sih, yang saya sematkan namanya. Boleh. Kita lihat nih teman-teman yuk sebelum kita ke perawatan. Oke, Om Justin yang ketiga mana aglonemanya? Ini dia. Mungkin Yang menurut Om Justin spesial atau rare? Ini dia. Oh, padahal Ini dulu hijau juga ya? Hijau, ya. Jadi nggak semua yang merah itu mewah, yang hijau kadang-kadang juga bagus juga ya. Oke. Ini juga dari kecil. Ah, Ini saya sematkan namanya Titan. Ya, Titan. Titan namanya. Titanic. Enggak ya? Enggak. Titan aja. Oke, sekarang saya mau lihat coraknya. Kan Oke. tadi dari jauh tuh. Nah, sekarang saya mau lihat corak daunnya seperti apa sih. Titan ini. Tahan ya. Wow, hijau tapi mewah ya. Mewah, silver dia. Wow, ini dan gede banget nih. Ya, saya rawat dari kecil juga. Oke, kita mupeng banget di sini ya. Pasti nggak bakalan dilepas tuh. Enggak, Mewah cuma ada banget. 1. Oke. Dan ini juga di sini ada yang lagi diburu banget nih, bisa diangkat Om Justin. Yang mana tuh? Golden Hope. Oh, Sekarang peredarannya sadis nih Golden Hope. iya. Ini waktu masuk kandang 6 daun. 6 daun. Dan itu posisinya cuman pucuk. Pucuk Nah, ya. ini Jarang daun- banget yang jual iya. utuh ya. Daun gede ini saya rawat sama pupuk racik saya. Oke, Iya. sekarang saya mau lihat deh daunnya sudah seperti apa. Wah, waduh, waduh, keren banget. Ini salah satu hasil
dari pemakaian pupuk sendiri ya. Iya, pupuk. Nanti kita kasih tahu pupuknya ya. Kita mau lihat koleksinya dulu. Ada Golden Hope. Golden Hope. Di sini juga ada yang buat punya doang. Ada yang terbaru, update terus. Padahal harganya pedes banget loh ini. Iya. Wow. Ini Minion, udah ini belum? Dipakein pupuk Oh udah, sendiri? udah kena pupuk dan formula. Nanti ada beberapa Boleh. produk sih saya Oke. punya. Oke, siap. Oke. Yaudah mungkin kita lihat ada Om Justin, pupuk racikan pribadinya itu sudah ada berapa? Oh, jadi Berapa awalnya produk? itu saya bikin produk itu awal ceritanya itu dari ketidakpuasan Bang. Jadi Iya. dari saya awalnya belajar potong-potong dan hasilnya selalu lonyot. Itu apa namanya? Saya coba racik formula sendiri, racik gimana nggak lonyot dan Betul. itu ketemu racikan yang pertama itu ya produk saya itu yang buat apa namanya mencegah lonyot ya. Yang pertama itu namanya bubuk magic saya sematkan BM. Itu udah pertama saya launching, saya jual juga alhamdulillah sudah banyak orang yang pakai. Yang kedua, dari ketidakpuasan penggunaan pupuk juga. Jadi saya pakai pupuk itu kok pupuk yang beredar ya, bukan berarti menjelekkan pupuk, tapi saya merasa kurang puas aja. Ketika tanaman daunnya ya biasa aja dia tumbuh cuman kurang gede gitu. Saya racik mati, saya tambahin ini mati ya. Dari proses coba-coba ketemu satu produk juga namanya pupuk P13 atau pupuk racik. Oke. Nah, ketika saya kasih tester ke beberapa sahabat, mereka kasih banyak testimoni gitu. Oh, daunnya nambah besar, cepat tumbuh tunas. Dari situ ketemu juga produk itu. Ditambah jualan media juga ya, media fermentasi juga. Ditambah satu lagi yang belum saya keluarin nih, Bang. Itu namanya formula ya. Kalau itu buat apa? Kalau itu ya lebih kepada perawatan akar, Bang. Jadi fungsinya tuh lebih dia 100% bahan organik ya. 100% bahan organik, membantu penyerapan unsur hara, makanan, dan melindungi daerah perakaran dari serangan bakteri patogen, Bang. Itu nanti boleh Abang coba. Oke. Oke, luar biasa, luar biasa. Pokoknya nanti kita lihat itu kita sekilas saja ya. Iya, sekilas saja. Kalau mau ditanya detailnya, saya bersedia buat jelasin satu-satu, Bang. Siap. Biar Siap. lebih apa ya? Biar lebih tahu gitu kegunaan masing-masing produk. Boleh, Gitu. Yang pasti semua produknya itu bikin kita happy nanti, Bang. Oke, terutama pecinta aglonema Iya, ya. karena memang apa ya? Aglonema tuh sensitif, Bang. Bisa dibilang sensitif, bisa dibilang bikin happy, di samping itu bisa bikin kita stres juga, Bang. Ketika lonyot kan stres. Betul. Kita beli mahal lonyot. Apalagi Nah, jutaan. Iya, makanya dari situ saya bikin gimana orang tetap happy beraglonema. Makanya saya bikin produk-produk itu. Oke, siap. Langsung aja kita lihat produknya ada apa aja. Oke, teman-teman, ini dia pupuk yang tadi kita ceritakan ya. Coba nanti kita minta deskripsikan sama Om Justin ya, fungsinya buat apa aja. Oke. Om Justin, Oke, Bang. dari penemuan pertama Pertama ya ada pupuk apa dan fungsinya apa gitu, coba deh. Sebenarnya nih sebelum saya bahas semua produk ini memang sengaja saya ciptakan dari pertama nggak puas gitu, Bang. Iya. Dari stres, dari nggak puas, makanya tercipta beberapa produk dan ini bertahap, Bang. Jadi nggak langsung saya buat jebret Pasti. semua. Dan Pasti. itu satu-satu karena satu produk aja itu saya mikirnya lama, Bang. nemuinnya. Pastilah. Iya. Yang pertama ya, Bang. Ah, Ini saya pertama keluar produk itu namanya bubuk magic, Bang. bubuk magic. Ya, ini dia. Paham? Bubuk magic for plant health. Oke. Iya. Jadi gunanya bubuk magic ini ya, ini untuk memprotek serangan bakteri, Bang. Lonyot. Misalkan contoh kecilnya ada lonyot di bagian daun. Misalkan sering banget kan terjadi, Bang. Bener. Lonyot tiba-tiba lonyot, nggak tahu kenapa lonyot. Itu kita buang, kita protek sama itu dan itu bisa cepat kering, Bang. Jadi Dia yang daun lonyotnya dibuang atau dibuang dipotong? dulu, dipotong dulu. Misalkan lonyotnya di ujung ya. Kita potong, kita protek Sebentar. sama nah ini kan Contoh. lonyot biasa di sini. Kita potong di sini. Iya. Nah, potongannya kita bubuhi sama bubuk magic dan itu cepat kering. Oke. Penularan bakterinya terhenti di situ. Oke, jadi sama ini di daerah perakaran. buat ngolesin gitu ya? Betul. Kalau Abang suka motong nih, buat rajin misalkan Abang misalkan mau bertani, Cutting. motong. Iya, cutting. Nah, cuttingannya diolesin. Biasa kan Abang pakai produk itu kan, Fungisida. produk fungisida ya. Nah, Abang coba pakai ini. Ini lebih dahsyat cepat keringnya. Oke, Ya. rata-rata gini loh. Emang ramah banget ya fungisida yang beredar di pasaran Iya. itu untuk kering lah. Sampai ada alternatif menggunakan lem power, Oh glue. iya, pernah dengar saya. Pernah denger kan? Sampai saking ekstrimnya. Menurut saya kesian pohonnya kayak, karena Kasihan, kita tahu iya. power glue seperti apa. Betul. Jadi ini fungsi seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih apa ya? Saya juga udah pernah dulu saya pakai fungisida, Bang. Mereknya nggak usah saya sebutkan. Pakai fungisida
Sama, masih lonyot juga bang. Potong lonyot. Itu Betul, stres betul. banget saya. Saya racik sendiri. Pas saya pakai produk ini, itu saya udah pede banget motong-motong. Oke. Jadi dalam keadaan apapun saya potong, saya potong berhasil. Itu Siap, produk yang siap. pertama saya. Saya Nanti juga- kalau abang mau potong-potong, coba pakai ini bang. Betul. Saya juga sering banget potong-potong gitu. Ya gitu. Harus 3 kali sampai 3 kali ngecek. Baru kita ya? buang lagi. Ya kadang-kadang selamat, kadang-kadang enggak gitu. Oke. Udah banyak sih testimoni ini. Jadi ini udah produk lama saya udah berjalan hampir setahun ya. Udah Oke, banyak jadi cocok banget ya untuk yang mau bertani, Mau sih kalau bertani, menurut iya. saya dibanding yang daun-daun busuk Iya. itu, tapi lebih fungsinya ke bertani sih. ke bertani ya, karena dia menstop penyebaran bakteri. Karena lonyot itu bakteri bang. Jadi Oke. kita stop bakterinya. Itu yang pertama. Cara pakainya? Apakah dia Itu- harus dicairin? Oh apa enggak, tinggal- langsung aja dibubuhi bang. Coba kita Boleh mau lihat deh dipasangkan produknya. ini. Dia bubuk ya, kayak Bubuk. bedak gitu ya? Iya kayak bedak. Tahan ya, saya fokusin dulu. Oke, tapi warnanya nggak terlalu putih, kayak agak coklat-coklat gitu ya, kayak lada mungkin ya. Kayak ada. Jadi cara pakainya nih, misalkan kita mau potong nih, Ya, kita terus mau potong. Bekas olesannya cukup kita bubuhi ya, namanya bubuhi. nggak ya. perlu dicairin. Nggak perlu. Wah, simpel banget ya. Simpel banget. Karena kalau dicairin tuh makan banyak loh. makan banyak. Jadi kalau kelebihan itu mau nggak mau abang buang. Betul. Karena dia mengeras. Dan kadang-kadang kalau cair itu kan butuh banyak. butuh banyak betul. Nah, ini udah diolesin, abang tanam udah dia siap. penyebaran bakterinya stop. Luar Iya. biasa itu yang Iya, pertama. Itu yang pertama. Yang ini juga kandungannya kalau saya boleh deskripsikan kandungan ya, ini ada fungisidanya, ada bakterisidanya, ada unsur haranya, makanan tanaman juga. Ini bisa ditabur juga, Bang. Jadi Bisa tabur. pohonan sehat kita taburi sama bubuk magic. Oh, bisa? Per 2 minggu sekali bisa karena kandungannya ini ada funginya, ada unsur haranya, ada unsur hara itu kan makanannya tanaman. Bisa Oke, ya. siap. Bisa, tapi ini nggak rutin ya, ini cuma selingan doang. Biasanya Kalau sebulan sekali ya? Atau 2 minggu pakai- sekali. 2 minggu sekali. kalau ini. Kalau disemprot bisa nggak ke daun? Semprot nggak bisa. Oh, enggak ya? Nggak bisa. Karena Mau memang ditabur atau dioles saja? dioles saja. Oke, teman-teman ya. Ini yang pertama bubuk magic. Oke. Nah, yang kedua ini dia. Ini yang paling famous sekali ya, yang paling terkenal. Mana, Bang? Ini dia, Bang. Ini pupuk. Ini. Oke. Ya, ini namanya pupuk P13. Mungkin kalau para penggemar Instagram, karena kan saya jualannya tuh di Instagram. Mungkin banyak yang tahu, Bang. Namanya apa, Bang? Saya belum tahu. P13. Ya. Enggak, nama ininya, nama Instagram Oh, apa? nama Instagram saya aglonema.murah. Aglonema.murah di situ Murah. saya. Iya. Oke, nanti saya cari deh. Boleh, Bang. Oke, jadi ini produk yang kedua yang Ya, diciptakan yang dari diciptakan. kandang Justin, Om Justin. Om Justin. Iya, jadi ini juga sama. Saya Berawal dari berawal dari kurang puas, Bang. Dari produk-produk yang saya pakai udah pakai pupuk semprot, pupuk foliar, pupuk broadcasting, pakai pupuk-pupuk perakaran juga. Saya bilang sama istri, kok tanaman kita segini-segini aja gitu ya, nggak ada dasar. Dari situ saya coba-coba. Banyak pada saat percobaan pun banyak yang mati, Bang. Nggak langsung dapat, itu banyak tanaman yang mati. Saya coba lagi ganti komposisi sampai ketemu P13. Nah, ini dia. Nah, fungsinya ini sebenarnya kan makanan tanaman ya, pupuk ya. Itu isinya berarti makanan nih ya. makanan. Oke. Unsur hara, ada Unsur hara. makro, sekunder sama mikro ya. Oke, Di sini siap. ada isinya, pokoknya ini lengkap. Ada B1, B2 sama B3-nya, Bang. Kalau saya boleh. Ini belum pernah saya buka nih. Kandungannya ada B1, B2, B3-nya. Ini dari testimoni yang beli ya. Ini sebenarnya kan kalau saya ngomong sendiri, Betul. omong kosong lah kasarnya. Abang Ya, pede banget nih orang. Pede banget nih orang. Nah, Produk sendiri dibangga-banggain. makanya itu dari testimoni orang, itu banyak yang coba itu bisa membuat daun besar, Bang. Pertama, efeknya itu daunnya tambah besar. Oke. Yang kedua, tumbuh anakan, tumbuh tunas. Oke, itu yang Tumbuh kita tunas. tunggu-tunggu tuh. Tumbuh tunas. Yang ketiga, percepat tumbuhannya daun baru. Jadi ketika seperti ini, Bang, saya kasih contoh. Ini daun barunya masih lembek ya, Bang. Heeh. Masih lama buat tumbuh daun baru lagi dong. Betul. Dan ini udah ada lagi, Bang, daun baru lagi. Wah, iya benar. Kita lihat, banyak yang seperti itu, Bang. Ini dia. Sunset, daunnya masih lembek, sudah ada daun baru lagi. Sama semuanya daun barunya ini juga masih ngegulung ya, Bang. Udah ada daun baru lagi. Nah, ini fungsi daripada P13 seperti itu, Bang. Mempercepat pertumbuhan si daun baru. Seperti Oke. itu. Om Justin, cara pemakaiannya gimana? Kalau ini tabur, ini pupuk broadcasting ya, pupuk di perakaran. Penyerapannya lewat akar dia. Ditabur? Iya, Di atas ditabur media aja. atau dalam media? Dikubur Di atas. dikit? Di atas? Di atas. Jadi Oh, dia kan ditaburkan. larut ya? Habis Larut. ditabur disiram ya? Disiram, betul sekali, Oke, Bang. beda sama yang pupuk slow release Slow gitu. release. Ini kalau dia fast release, dia cepat. Oke, Kalau- efeknya. Iya, dia cepat. Jadi semacam ada yang bilang itu dia kayak doping, Bang. Jadi Ah. banyak yang bilang kok tanaman saya loncat pertumbuhan. Jadi dari tanaman daun kerdil
tiba-tiba besar. Nah, kayak gini nah, Andini, Mas Enti. Ya, kayak gitu. Ini Tapi gimana? Tapi aman nggak maksud saya? Oh, aman. Jadi gini, produk yang saya jual itu nggak sehari 2 hari saya buat, saya jual. Itu yang pertama, saya uji dulu Bang. Saya uji di beberapa tanaman. Kalau dia berhasil, saya coba di satu rak. Satu rak berhasil, saya coba di seluruh kandang. Coba berhasil, baru saya jual. Jadi prosesnya nggak langsung nemu saya jual. Yang pertama harus berhasiat. Itu pasti Bang. Yes. Karena kita jual harus ada khasiatnya. Yang kedua, udah saya uji Bang. Dan yang ketiga, dari testimoni para pengguna. Itu dia yang paling penting. Keren ya. Iya. Pas, Ini dia. jadi cepat. Pemakaian yang efektif dia apa? Oh, Sore, ini dia. siang, malam, pagi. Oh, kalau ini beda. Kalau ini kan pupuk perakaran. Ini kapan aja Bang. Karena Bebas. akar itu menyerap bebas. Oke, bebas. siap. Kecuali kita pakai pupuk semprot atau pupuk foliar. Nah, itu ada jam-jamnya. Nanti kita tanya oh, ya, itu iya, ya. boleh. Oke, jadi ini bebas teman-teman nih. Bebas. Ini Kadang-kadang pupuk kan yang kedua. yang bangunnya siang itu kan biasanya yang kerja yang bangun siang kan jam 12 baru bangun Iya. udah nggak dapet pagi Oh, gitu. oh, ini enggak. Fleksibel ya. Mau jam 12 malam bisa dong ini. Oke, siap. Ini enggak terbentur waktu. Biasa enak berapa kali pemakaian yang pas? Yang ini yang Sebulan, pas. seminggu, 2 minggu? 10 hari sampai 2 minggu sekali Bang. 10 hari sampai 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh ya udah 2 minggu lah. Ya, 2 Sebulan minggu 2 kali lah. Sebulan 2 kali. Takaran secukupnya aja. Takaran sedikit aja Bang. Jadi pot 15 ya. Pot 15 boleh. Itu 1 sendok teh aja dikit. Oke, takarannya pot 15 Iya. yang paling banyak dipakai kan. Itu Tuh. 1 sendok teh aja. Iya. Pokoknya ini kandungannya secret, rahasia Bang. Oke. Jadi jangan tanya komposisinya. Iyalah. Nah, Tadi ini ada 2 Bang. Sebenarnya P13 ada 2. Yang pertama ini yang botol gold. Ini buat yang dewasa. Yang ini ada yang baby Bang. Jadi saya buat 2. Oke, jadi P13 itu ada 2. boleh disandingin deh, kita fokusin deh. Oke, jadi yang botolnya agak tinggi ini buat dewasa. Buat dewasa. Yang kecil ini Buat baby atau anakan. anakan. Nah. Karena kandungannya beda ya. Beda. Kenapa saya bedakan Bang? Karena proses tanaman dari kecil sampai itu kalau bahasa ilmiahnya ada fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif itu dari anakan, perkecambahan benih, kecambah sampai dia anak menuju dewasa itu kita sebut dengan fase vegetatif, fase pertumbuhan. Ada fase generatif di mana dia tanaman dewasa dan itu 2 fase itu membutuhkan unsur hara atau makanan berbeda Bang. Berbeda Nah, ya. iya, nggak bisa kan kita masih kecil makan Nasi bubur. goreng. Bubur nasi kecil. Oh iya, masih nah, udah gede kita makan bubur sama susu aja. Iya, Yang ada kita benar-benar. kurus kering, Bang. Iya. Nah, seperti itu makanya ini kandungannya berbeda Oke. gitu. Saya bedakan. Sama kalau untuk penggunaan fungsinya sama, cuman duanya yang satu baby, yang satu dewasa. Oke, iya kayak seperti manusia aja. Kan anak bayi nggak mungkin makan nasi goreng, Betul. ya kan? Pasti makannya bubur Telak gitu. dia, Bang. Tapi iya bener. Tapi kalau kita misalkan pakein yang dosis untuk aglo dewasa ke apa namanya yang ke baby, mungkin gini. ngefeknya apa? Gini, Bang. Yang tadi saya bilang, fase vegetatif dan fase generatif Oh, itu bukan berarti mendikitkan dosis, bukan. Itu beda kandungan, Bang. Jadi kita kenakan unsur hara ada N, nitrogen, Iya, fosfor dan kalium. Nah, di situ ada 2 unsur di mana yang harus ditinggikan, di mana harus direndahkan. Oke. Bukan mendikitkan. Jadi kalau misalkan Abang bilang Yang bayi. yang dewasa pakai yang dikit, oh Iya. enggak. bukan. Iya, dosisnya dikurangin Iya, yang bayi. bukan. Oke, siap. Karena memang kandungannya berbeda, bukan dikit doang, bukan. Oke, tuh teman-teman boleh kita coba tuh. Iya, untuk selanjutnya, Bang. Itu yang kedua tadi ya? Itu yang kedua. Yang ketiga. Oh, ini sih kayaknya nggak terlalu istimewa. Tapi banyak Ini loh. media. Ini Oh, iya. metan kan? Metan. Ini metan fermentasi. Udah saya fermentasi pakai mol mikroorganisme lokal. Udah 1 bulan prosesnya. Ada komposisinya perlite, ada pasir malang. Nah, ini nggak siap pakai, Bang. Jadi berapa tadi komposisinya ada apa aja? Pertama sekam Sekam mentah. fermentasi. Oh, fermentasi. Iya, sekam mentah fermentasi. Ada perlite, ada pasir malang, ada pupuk P13. Ini udah saya kasih pupuk P13. Oh, Jadi, oke. tapi ini nggak siap pakai. Harus diapain lagi? Harus diaduk. Kenapa saya bikin nggak siap pakai? Karena gini, Bang. Saya di sini pakai takaran kokopit misalkan 1:1. Oh, Di iya tempat benar. di Bogor atau daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, itu pasti butuh kokopit yang kelembabannya berkurang. Nah, mereka bisa takar sendiri dari sini. Oke. Jadi mereka nanti ketika mereka beli, mereka bisa meracik sendiri. Mereka bisa menemukan satu formula media yang cocok di tempatnya gitu. Siap. Karena kalau mungkin nanti saya bakal keluarin yang media siap jadi, ada beberapa versi, tapi itu nanti Bang. Ini spoiler siap. aja. Iya. Tapi Jadi, kalau yang ini nggak siap pakai, Buat tambahan aja kan? buat tambahan aja. Ya buat tambahan mix. Mix aja. Oke. Mereka harus tetap
mencampurnya lagi. Betul. Kadang-kadang juga media kan ada settingannya. Settingan hujan, settingan panas beda. Betul Bang, itu banget. Tapi sebenarnya ya media. Nanti deh Bang, itu kayaknya masuk ke pertanyaan kali ya. Boleh, Kita siap. lanjut ke sini. Kita masih ada apa nih? Masih ada ini. Ini Terakhir. sebenarnya belum rilis. Ini belum rilis. Mungkin Wow, keren ini banget, baru Bang. saya buka di sini aja deh ya. Ini dia namanya. Ini X Formula. Ini belum fix. Mungkin stikernya masih didesain. Ini cuman asal doang. Namanya X Formula Bang. Tahan, X Formula. Ini yang penting ada namanya aja dulu ya. Ada namanya. Karena biar- belum rilis juga. Iya, takutnya nanti diambil orang nih. Iya. Bercanda. Nah, X Formula ini tuh sebagai pelengkap daripada P13, saya bilang. Komposisi X Formula itu sebenarnya bakteri isolat. Di sini ada bakteri, Bang. Ada bakteri. Ada cairannya ini, cairan ini bentuknya cairan ya. Oh, ini yang tadi bubuk semua ini cairan Ya, satu ini nih. cairan. Karena ini isinya bakteri, Oke. bakteri perakaran. Ini fungsi utamanya itu penyedia unsur hara. Jadi dia memang memberikan pupuk tambahan ya. Selain misalkan pengguna P13 bisa dapat suplai pupuk juga dari sini. Yang kedua, dia membantu penyerapan pupuk. Jadi si bakteri itu mengurai lebih cepat pupuk biar diserap tanaman. Seperti itu. Dia penyempurna aja nih, Bang. Oh, Dan yang pupuk lebih penyempurna dahsyat. aja ya? Nah, fungsi yang sebenarnya dia memprotek daerah perakaran. Nah, si bakteri itu yang kita berikan akan melawan bakteri dan jamur patogen yang merugikan tanaman. Yang ada di akar pastinya. Yang ada di akar. Jadi dia semacam pasukan, Bang. Wih. Kita kasih pasukan biar Benar-benar. nanti dia ngebasmi yang menyebabin daerah perakaran itu lonyot. Oh, Nah, luar ini dia. biasa ya. Itu dia. Tapi ini belum rilis, Bang. Belum. Nanti mungkin pas Abang upload baru saya rilis. Boleh, siap. Ini cara pemakaian gimana? Kalau ini Disemprot? Apa enggak, di apa? kalau ini kita campur 1 sendok makan, campur 1 liter air. Terus Langsung dikasih daerah perakaran. ke media berarti? Ke media, semua ke media. Saya belum berhasil menemukan pupuk racik yang ke daun. Oke, Semua kita produk tunggu. saya ke media Ke karena media. saya rasa itu jauh lebih efektif ya. Oke. Berarti karena ini untuk perakaran bebas ya, mau dipakai pagi, Bebas, Bang. siang, Bebas. sore, malam ya, bebas ya. Kecuali produk-produk yang berhubungan dengan kontak Daun kali ya? Nah, itu kita harus ada jamnya, harus Oke, ada bener. dosisnya. Kita sebenarnya juga pupuk perakaran juga ada, Bang, yang namanya pH power of hydrogen. Kita harus tahu pH-nya gimana biar pupuknya efektif, tapi nanti kita bahasnya, Bang. Oke, siap. Oke, ini produknya sudah lengkap ya, teman-teman ya. Tuh, nanti kalau mau order bisa langsung dicek aja kolom deskripsi. Om Justin, Yes. saya mau bertanya nih. Boleh. Yang saya paling senang. banyak ditanyakan subscriber saya di kolom komentar. Gimana pertanyaan itu, Bang? Pertanyaannya, sebenarnya pertanyaannya ini ya, bisa banyak jawaban gini. Oke, Mereka simple, rata-rata simple, tapi jawabnya susah nih. bener. Mereka cuma bertanya begini, Bang gimana sih bisa aglonemanya sesehat itu, warnanya keluar, sesubur itu. Nah, oke, dia rata-rata pertanyaan seperti itu. Apalagi pemula ya. Saya cuma bisa jawab ya kayak gitu aja. Itu semua banyak faktor, Bon. Nggak cuma lewat pupuk, nggak hanya lewat media, tapi kayak seperti cahaya matahari, angin itu semua faktor berperan ya. Kalau menurut Om Justin, Yes. gimana nih? Nah, ini kayaknya jawabannya bakal panjang, nggak apa-apa ya, Bang? Boleh kan Gini, ini saya buat sharing. dengan senang hati menjelaskan. Jadi gini, Bang, aglonema tuh sebenarnya sama seperti pohon-pohon yang lain. Cuman memang dia lebih sensitif ya, lebih kita harus jaga memang. Sebenarnya secara apa ya? Secara kehidupan mereka sama seperti tanaman lain. Mereka memiliki klorofil di mana mereka berfotosintesis memproses makanannya di daerah daun ya. Nah, yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya poin pertama yang harus digaris bawah itu adalah media, Bang. Tempat di mana aglonema tuh hidup. Karena gini, dia beda sama pohon mangga yang bisa cari makanannya sendiri. Dia harus cuma di pot. Kalau nggak kita kasih tempat atau media yang bagus, ya udah dia bakal jelek. Itu yang poin pertama di media ya. Medianya kita harus bagus. Media seperti apa yang harus bagus? Media yang poros. Poros banyak yang bilang ya, Bang. Media harus poros. Kalau saya pribadi nggak cuma poros ya. Oke. Kalau poros saya bisa dong tanam pakai cuma selembar plastik. Itu juga poros. Iya, benar. Tapi kan dia nggak bisa hidup. Nah, selain poros itu ada tambahannya, kita harus kasih nutrisi, harus kasih makanan biar kita hidup kayak kita aja, Bang. Kita dikasih rumah mewah, tapi kita nggak disediain makanan, hidup nggak, Bang? Enggak lah, Nah, mati. itu dia. Selain poros, itu poros penting. Yang namanya poros tuh mungkin belum pernah ada, maksudnya belum ada banyak yang tahu. Poros tuh seperti apa sih? Poros itu contoh kecilnya gini. Ketika kita siram tanaman aglo kita lihat airnya mengalir di bawah. Kalau menggenang di atas, berarti media kita nggak poros. Oke. Itu secara simpelnya.
Kalau Iya, kita siram, langsung kelihatan ngalir. keluar. Itu namanya poros, Bang. Oke, siap. Itu mungkin buat para pemula yang namanya poros, simpelnya seperti itu. Yang kedua, media kita nggak usah ribet-ribet, Bang. Nggak usah yang namanya kita kasih tanah, kotoran hewan, pakai humus, nggak usah. Dia simpel, harus tercukupi makanannya. Udah, nggak usah ribet-ribet. Komposisi memang betul ya. Jadi gini, setiap komposisi sekam bakar atau sekam atau itu punya kandungan unsur hara, ya Bang. Kalau mereka sudah secara simpel aja terpenuhi, udah stop. Nggak usah ribet-ribet. Nah, yang kebanyakan malahnya nanti dia overdosis. Betul. Itu dia. Itu yang pertama, media harus kita perhatikan. Ya, Bang ya. Terus yang kedua, poin terpenting yang harus diperhatikan itu penyiraman, Bang. Kalau menurut saya. Penyiraman untuk aglonemanya. Banyak yang bilang nih, Bang, dan bahkan takut untuk nyiram aglonemanya. Banyak yang bilang ke saya, ya, Om, siramnya berapa hari sekali? Ketika saya bilang 3 hari sampai 4 hari dan itu siram kocor, pada kaget dong, Bang. Saya kalau nyiram nih bisa jam 2 malam. Jam 12 malam. Itu nggak masalah, Bang. Kita mau nyiram kapanpun, nggak masalah. Selama medianya poros, yang pasti ya. Itu nggak masalah. Dan saya kalau nyiram itu selalu kocor. Jadi nggak ada siram cuma asal doang, Bang. Daun doang gitu. Nggak ada. Kocor. Kalau kita siram cuma daun, itu nggak bisa dinamakan penyiraman. Kenapa? Karena akar nggak dapat air. Oh. Ya, itu namanya cuma kasih minum doang. Ya. Kalau yang sebetul-betulan siram itu adalah sampai kocor ke bawah. Karena kalau kita siram asal, Bang, logikanya gini, Bang. Saya angkat ya. Kalau kita siram nih, kita siram asal, air cuma sampai sini doang, Bang. Ya kan? Sampai sini. Daerah sini akar nggak dapat suplai air. Makanya kalau Abang punya aglo yang daunnya menguning dari bawah satu-satu, itu pasti masalah penyiraman. Karena daerah akar sini nggak dapat suplai air. Itu dia. Kenapa? Saya selalu siram kocor. Kedua, keunggulan siram kocor itu adalah membilas media. Dengan kita membilas media kita selalu bersih dari sisa-sisa pembusukan si mikroba yang ada di dalam. Jadi zat kayak gini aja, Bang. Abang di rumah dikasih makan, piringnya digeletakin di meja aja. Yang ada bakteri berkumpul di situ. Sama, dia begitu. Ketika kita siram kocor, yang Abang pernah lihat nggak? Air yang mengalir pada saat siram, itu pasti warna coklat. Betul. Nah, itu adalah sisa-sisa pembakar. Besok coklat lagi, Bang. Kok kenapa nggak habis-habis? Karena dia selalu berproses si mikroba itu di dalam. Seperti itu. Makanya jangan takut-takut untuk nyiram. Kalau nyiram takut, itu malah jadi bumerang buat kalian. Itu dia. Nama ilmu. Nah, itu dia. Kenapa saya poin penyiraman itu penting. Masalahnya banyak yang takut, Bang. Khususnya pemula ya. Pemula tuh banyak yang takut. Siram cuma asal, yang ada nanti ketika tanamannya rusak, dia bingung, stres sendiri. Padahal penyebab rusak dia sendiri yang takut. Ketakutan itu malah nyebabin tanaman kita rusak. Itu poin kedua, Bang, penyiraman. Ini bakal lama nih, Bang. Apa nih, Bang? Boleh kan, ini kita yang belajar ketiga, sharing. Poin terpenting itu dari aglonema adalah matahari. Penting banget ya. Jadi kalau ada anggapan aglonema tuh boleh di indoor atau enggak? Boleh, tapi berkembang atau enggak? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Boleh, taruh siapa, nggak ada yang larang aglonema taruh di indoor, hidup, tapi sehat enggak? Gitu. Akarnya bagus enggak? Daunnya tumbuh enggak? Karena apa, Bang? Aglonema itu yang tadi saya bilang, dia punya klorofil, zat hijau daun, dia masak makanannya. Jadi gini, Bang, ketika kita kasih pupuk, tanaman itu nggak langsung makan. Oh gitu. Ada proses di mana pengangkatan unsur hara dari akar itu lari ke batang, lari ke daun. Dari daun baru dimasak. Nah, masaknya itu pakai bantuan matahari. Sekarang gini, Bang, Abang dikasih sayur, dikasih lauk, dikasih beras. Tapi Abang nggak dikasih gas buat masak. Makan nggak, Bang? Enggak, busuk. Makan makanan mentah. Mentah. Sehat nggak? Enggak, gitu. Makanya yang tadi saya bilang matahari itu fungsinya sebagai pemasak daripada pupuk. Jadi pertanyaan awal Abang tadi ya tanya ke saya, kenapa pupuk? Saya serasa pakai pupuk tuh apa ya? Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya. Nah, efeknya itu dia. gitu. Karena pada saat Abang kasih pupuk semahal apapun, bahkan pupuk saya bilang ya, pupuk saya atau pupuk yang lebih mahal ya, mereknya yang ratusan ribu itu, nggak bakal efektif kalau nggak ada bantuan matahari. Seperti itu. Itu dia yang tadi saya bilang. Matahari itu poin penting sebenarnya. Poin berapa tadi? 3 ya? Iya. Karena gitu. Makanya saya saranin. Nah, ini kandang nih, Bang. Kandang saya kecil. Yes. Tadi Abang sempat tanya ya sebelum kita shoot ya. Kok bisa sih sehat-sehat aja? Nah, itu dia.
Di samping matahari, ini kan minim bang, bisa dibilang ini minim, tapi saya buat sehangat mungkin di sini. Ininya rendah pertama, jadi nggak terlalu apa ya, dia semacam kayak open lah bang, dia nggak. Ditambah poin selanjutnya adalah sirkulasi udara. Saya tambahkan 2 kipas angin di sini bang, ada kipas angin. Oke, ada. Ada kipas angin, ada 2 di sini dan 2 di depan. Nah, kipas angin ini berfungsi ketika kita siram. Ketika curah hujan tinggi, ya, curah hujan yang tinggi, misalkan ada juga bilang ketika saya saranin, siram dong 3-4 hari, jangan lebih-lebih. Tapi om, saya seminggu masih basah. Nah, tambah kipas angin. Karena kalau kita semprot kipas angin, medianya akan cepat kering. Gini bang, kalau misalkan kita, terlalu lama lembab, misalkan abang nih ya, taruh di tempat yang lembab ya, abang colok, abang lihat kok seminggu belum kering-kering gitu ya. Betul. Itu malah bahaya bang. Kenapa saya bilang bahaya? Karena yang tadi tuh sisa-sisa pembusukan itu terus dia menumpuk dan bakteri patogen itu demen sama yang lembab. Wah. Nah bakteri yang merugikan itu akan suka. Kenapa? Kalau aglonema itu cepat lonyot ketika musim hujan. Itu karena bakteri itu cepat berkembang pada saat musim hujan, pada saat situasi lembab. Makanya dibantu sama kipas angin kalau saya. Itu poin sepertinya. Terus poin selanjutnya adalah pupuk bang. Yang terakhir ya. Terakhir. Ini saya sedikit promosi nih bang. Boleh. Kalau tadi saya jelasin, ini promosi. Nah pupuk. Pupuk itu kalau yang saya tahu, pupuk itu cara pemakaiannya itu ada 2 bang. Pupuk broadcasting atau pupuk tabur ya, broadcasting, dan pupuk foliar. Broadcasting dan foliar. Foliar itu yang spray bang, spray ke daun. Oke. Spray ke daun, Ada bahasanya ya? Iya ada bahasanya. Kita awam banget nggak tahu. Oke. Pupuk broadcasting, sebar, sama pupuk foliar itu sebenarnya. Dua-duanya sama-sama efektif. Kalau ditanya lebih efektif mana? Yang foliar. Tapi kenapa saya ciptain yang broadcasting? Nah itu kan pertanyaannya, lu udah tahu yang efektif foliar, kenapa lu ciptain broadcasting? Gini bang, kalau pupuk foliar itu ada tata caranya. Kenapa banyak ya pengguna pupuk foliar spray itu kayak percaya nggak percaya bang? Itu sebenarnya bukan produk itu jelek. Saya bilang produk di pasaran itu bagus ya. Mereka udah uji klinis lebih dari saya karena mereka bentuknya PT bang. Iya betul. Mereka pasti udah diuji itu seluruh pertanian kan. Tanaman pertanian itu udah diuji. Kenapa di aglonema ini nggak kurang cocok? Karena ada tata caranya kalau foliar ya. Kalau pupuk spray itu ada jam-jamnya, jam-jam di mana stomata itu terbuka. Karena kalau abang misalkan spray, stomatanya tertutup, itu kayak sia-sia. Abang kasih makan sia-sia. Kasih makan gitu. malam ya misalkan ya. Malam kasih, pokoknya dia ada jamnya. Jam 7 sampai jam 9 itu stomata terbuka. Siang udah jam 7. Siang udah tutup lagi. Siang udah nutup lagi dia bang, mulutnya itu. Stomata itu adanya di bawah. Jadi penggunaan pupuk foliar itu spraynya ke bawah daun. Ya, kalau pengguna pupuk foliar ya, pupuk spray di bawah daun karena letak stomata terbanyak itu adanya di bawah daun. Jadi bukan disemprot ke atas. Di atas ada stomata tapi dikit. Di sini ada jam-jamnya bang. Yang kedua itu harus diperhatikan pH larutan. Ini sedikit ribet nih bang, pH larutan. Kita harus tahu pH larutan yang cocok ketika kita spray. Jadi bukan serta-merta menjas pupuk-pupuk yang beredar itu jelek ya. Seperti saya ketidakpuasan karena memang mungkin ada faktor-faktor yang saya nggak tahu bang, gitu loh. Nggak tahu nih pupuk ini efektif tidak. Dari situ terciptalah yang tadi pupuk P13 itu masuk ke pupuk broadcasting, pupuk perakaran. Kalau pupuk perakaran itu kapan aja bisa karena akar itu nyerap. Itu saya rasa itu kapan aja dia. Cuman dia mungkin memprosesnya pada saat ada matahari yang tadi saya bilang. Makanya abang kalau kasih pupuk broadcasting seperti pupuk D itu ya, saya nggak sebutkan pupuk D kurang efektif. Coba perhatikan yang tadi matahari. Ketika kita kasih pupuk apapun nggak efektif, perhatikan faktor-faktor yang tadi seperti penyiraman, terus matahari yang penting ya. Itu matahari paling penting. Sebenarnya gini bang, secara apa ya? Secara morfologi atau apa ya, sebutan mereka hidup, nggak dikasih makan, itu tetap hidup. Karena tanaman itu adalah tumbuhan yang bisa menyediakan makanannya sendiri. Tapi posisinya di aglonema, mereka tuh tumbuh di rumah yang kecil bang. Jadi rumah mereka tuh cuma segini. Beda sama pohon mangga yang dia bisa nyari sedalam mungkin. Iya. Rumah mereka tuh cuma segini. Jadi ketika makanannya nggak ada, udah, dia mau apa lagi? Dia cuma bisa berserah diri, ya kan? Ketika kita kasih baru dia kalau mangga kan
di tanah, dia bisa mencari sebanyak-banyaknya. Kalau aglonema ini enggak. Kita harus tetap kasih nutrisi dia, makanan dia. Itu sebabnya kita butuh yang namanya P13, Bang. P13. Siap. Gitu. Itu aja, Bang. Ini panjang banget penjelasannya. Tapi demi perawatan biar aglonema sehat, pasti bunda-bunda atau teman-teman semua yang pencinta aglonema pasti menyimak. Termasuk saya ya, Iya. karena saya awam banget. Tapi mohon maaf kalau penjelasan saya agak sedikit ribet, tapi memang ya begitulah seharusnya. Dapat kok berkenaan. Oke, saya juga punya cerita nih, Ayo, gimana? singkat aja media ya. Media. Oh ya. Oke, media. Saya pakai media ibarat kata yang maunya yang pakai premium. Hmm. Jadi andamnya banyak, kaliandranya banyak, ya kan? Ibarat kata yang makanannya banyak lah. Makanannya banyak. Andam kaliandra itu kan buat makanan ya? Makanan. Iya, kokopitnya Jadi, juga. Tapi kurang efektif, Bang. Iya, taunya malah apa? Busuk. Medianya seperti bubur, Nah. terlalu basah, nggak kering-kering, dan akhirnya bonggol-bonggol pada Rusak. rusak. Nah, gini, Bang. Media tuh yang tadi saya bilang, simpel, nggak usah ribet. Sebenarnya yang tadi Abang bilang ya, kayak kaliandra, andam. Kenapa kita harus tambahkan? Karena itu setiap media itu mengandung makanan. Seperti kokopit, itu kaliumnya gede, ya, unsur K-nya gede, kita kasih sekam. Jadi, kalau kita kasih simpel aja udah terpenuhi, yang lain nggak usah, Bang. Iya. Kalau kita kasih malah lebih, sebenarnya kalau organik nggak ada istilah overdosis. Takutnya itu malah meningkatkan kelembaban yang lebih. Betul. Gitu, Bang. Jadi bakteri apa lebih suka. Jadi simpel aja. Pertama poros, yang kedua unsur harinya terpenuhi, udah nggak usah ribet. Itu aja sih, Bang. Siap. Malah Iya. saya ini sebenarnya saya spoiler aja sih. Saya mau ngeluarin media siap pakai, Bang. Nanti saya keluarin media siap pakai, dan itu nggak ribet, Bang. Saya itu cuma pakai komposisi 5 doang. Yang pertama, sekam harus difermentasi, Bang. Sekam ini juga buat para pemula. Kalau saran saya, sekam padi itu harus difermentasi, harus wajib. Gunanya fermentasi itu membuat steril. Oh. Steril. Saya gitu. pernah uji coba penggunaan sekam fermentasi. Ini saya head to head, Bang. Sekam fermentasi dan nggak sekam fermentasi. Waduh. Hasil kualitas akarnya jauh beda. Kenapa? Karena kalau kita pakai sekam mentah, ya, sekam mentah itu pertama kurang steril. Wah. Steril iya. itu banyak bakterinya. Yang pertama kutu-kutu atau segala macam itu banyak. Yang kedua, kalau kita pakai sekam mentah, itu bakal terjadi proses pembusukan alami di pot kita, Bang. Jadi gini, Abang pakai sekam mentah nih di sini, yang masih mentah, busuk dong di sini, Yes. bakal berefek pada perakaran. Oh, Jadi gitu. sekam mentah itu bakal mempengaruhi kualitas akar karena dia logikanya dia busuk di pot kita. Kalau kita fermentasi, itu pertama kita sudah busukan dulu tuh si sekam, dengan catatan kita menambahkan banyak nutrisi ke dalamnya, karena ketika kita fermentasi kita tambahkan beberapa mikroba di dalam yang berfungsi mengurai dan menghasilkan zat-zat yang penting buat tanaman kita. Itu dia pentingnya sekam fermentasi. Makanya buat kalian gunain sekam fermentasi, saran saya, biar tanamannya sehat. Itu meminimalisir lonyot. Yang pertama. Yang kedua, saya pakai sekam bakar. Sekam bakar itu sifatnya steril, Bang. Dia sudah berbentuk arang dan nggak mungkin dia busuk. Oke. Jadi kalau Abang pakai sekam bakar, mau bertahun-tahun dia tetap arang. Nggak ada proses pembusukan mikroba di sekam bakar. Yang ketiga, kokopit. Kokopit itu banyak kandungan kaliumnya. Itu gede. Itu unsur haranya bagus. Dia menahan air. Jadi nggak cepat kering. Ya, dia bagus banget buat nahan-nahan air, menambah kelembaban. Yang ketiga, perlet. Perlet menambah porositas. Yang kelima, pasir malang. Itu aja, Bang. Nggak usah ribet, Bang, sebenarnya. Malah kalau saya udah coba, Bang. Yang Abang bilang, coba ini. Tapi kok hasilnya pertama sama aja. Ketika saya gunain yang simpel, kenapa mesti ribet? Ya kan? Yes. Itu dia, ditambah lagi kalau kita pakai ribet-ribet, ntar lonyot. Oke. Dan satu lagi sih yang saya nggak suka sama pupuk semprot. Pupuk spray kenapa nih, Bang? Kan ada yang warna putih tuh, mengganggu keindahan. Oh, warna putih. Iya. Oh, gini, Bang. Sebenarnya, kandungan air yang ada di tanah kita, nggak semua sih, di tanah saya nggak pakai semprot aja warnanya putih, karena air tanah kita itu mengandung kapur. Oh gitu. Mengandung kapur, Bang. Abang boleh spray semprot deh. Nggak di semprot daun biasa yang masih bening. Besok masih ada bercak-bercak seperti ini. Motor, Abang punya Kayak motor kerak kan? gitu ya? Nah, kayak kerak. Sama seperti Abang cuci motor pakai air tanah. Karena dia mengandung kapur di dalam tanah. oke. Tapi semua daerah beda-beda kandungan kapurnya seperti itu. Sebenarnya ini nggak masalah buat Nggak masalah. buat gini, jelek di kandang tapi sehat gitu aja sih, Gitu Bang. aja ya. Iya.
Nanti kan kita bisa lap ya. Iya, bisa kita lap. Oke, luar biasa. Udah dikupas tuntas perawatan di sini ya. Perawatan sih sebenarnya simpel sih. Tapi gini Bang, mau sejago apapun, namanya lonyot pasti ada. Pasti ada ya. Gitu. Pedagang atau saya sekalipun, ketika saya shoot, pasti yang saya shoot itu tanaman sehat saya dong. Bener. Tanaman yang jelek pasti saya sumpetin. Bener. Nggak ada yang nggak luput dari lonyot kalau aglonema itu. Makanya aglonema ini mulai dari harga penggemarnya itu tetap di atas. Karena dia susah merawatnya Bang. Bukan susah sih, maksudnya harus teliti dan konsisten merawatnya. Nggak seperti tanaman-tanaman lain yang kita lempar hidup. Bener. Kalau kita lempar hidup aglonema, udah besok kita bosan. Iya. Gitu loh. Itu dia makanya saya pun yang bukan basic tanaman awalnya, malah jatuh cinta sama dia. Gitu loh. Malah ini saya jadikan usaha gitu Bang. Luar biasa ya. Iya. Malah jadi tantangan spesial buat saya. Oke. Maka itu dia disebut ratu daun ya. Iya, si ratu Kalau daun. ratu kan harus dirawat. Harus dilawat Bang. Dan ini Bang, nih ya. Ini bercandaan aja nih. Ya. Apa? Kenapa perawat aglonema yang bagus itu laki-laki Bang? Oh, Karena yang kita rawat itu wanita semua. Oh iya bener. Kalau yang rawat cewek, ini Bener. bercanda aja ya. Enggak, Mohon ini maaf serius. kalau Iya, yang bener. perawatnya wanita ya. Ah, Yang kalau rawat laki-laki, mereka tuh akan senang gitu. Oke. Karena yang rawat cowok, mereka Iya, wanita. iya. Ada Andini, ada Diana, itu para wanita semua. tapi bener, kita datang industri cowok semua yang bisa merawat sampai dengan baik gitu. Nah, itu dia. Makanya terus juga cowok gini Bang, ketika pemelihara cowok, ketika dia suka, ada yang nawar, itu pasti ditolak. Oke. Kalau ibu-ibu, ada yang nawar, jual gua buat beli beras. Ini Oke. bercanda aja Bang. Iya. Tapi masuk akal. Oke Om Justin, Oh, iya Bang. ada lagi nih pertanyaan yang paling sering di kolom komentar Susah YouTube nggak nih, saya. Hah? Susah nggak? Umum sih, Oh, umum. makanya itu paling banyak. Oh paling banyak, tapi paling banyak ditanyakan. Sebenarnya pemula itu nggak ada pertanyaan susah Bang, simpel Iya, semua. simpel. Saya Cuma- aja yang jelasin ribet kali. Enggak, karena misalkan jawabannya A, itu pasti jawabannya A, B, C, D gitu. Karena kan banyak faktor. Oh, nah, iya, pertanyaannya seperti ini. Mas, kenapa sih aglonema saya suka lonyot, daun suka rontok satu persatu? Tuh persatu. pertanyaannya. Simpel kan? Simpel Jawabannya? banget. Tapi saya bakal jelasin panjang nih Bang. Boleh, karena banyak faktor Nih, mungkin. Jadi, poin pertama yang harus kita garis bawahi, penyebab lonyot adalah serangan bakteri. Ya, itu bakteri patogen kita sebutnya Bang. Patogen itu yang merugikan. Nah, yang nyebabin lonyot itu ada, kalau tadi Abang bilang rontok persatu itu bukan termasuk lonyot Bang. Itu rontok daun dari bawah. Beda ya, rontok Oh, daun beda. menguning dari bawah sama lonyot yang seperti ini nih. Dia nggak rontok, daun bawah nggak ada yang rontok, tapi dia kena serangan lonyot seperti ini Bang. Oke. Beda halnya kalau menguning satu persatu dari bawah. Nah, Oh. itu saya jelasin penyebab dan antisipasinya nanti, Bang. Saya jelasin satu-satu dulu ya. Boleh. Kalau indikasi atau gejala daun aglonema itu menguning satu persatu, Bang. Misal menguning dari bawah nih, Bang. Banyak umum yang saya tanya. Hari ini menguning yang paling bawah ini. Betul. Besok disusul ini yang Iya. besoknya lagi ini. Itu kenapa, Bang? Itu poin yang harus diperhatikan sama kalian, itu masalah penyiraman. Yang tadi saya bilang, ketika ada daun rontok satu-satu kuning-kuning dan itu nyambung ya. Hari ini kuning, besok kuning. Tuh. Itu berarti akar aglonema kalian itu kurang suplai air. Logikanya gini, Bang. Aglonema Abang nggak siram. Kuning nggak? Kuning. Padahal disiram tiap Om, saya siram kok rutin 3 sampai 4 hari, tapi Tiap hari malah? cuman siram asal. Oh. Logikanya kalau siram asal, air cuma sampai sini yang Spray tadi aja. saya bilang. Spray doang ya? Spray doang. Jadi kalau misalkan siram, kocor aja, jangan takut-takut. Kocor aja. Kocor aja. Jangan takut-takut, lonyot. Pokoknya jangan takut. Ekstrim ya? Aglonema itu bukan takut air. Nih, saya pernah posting di Instagram saya, aglonema itu sebenarnya nggak takut air. Malah air itu sumber kehidupan kita. Ya, sumber kehidupan tanaman. Gitu. Kalau kita takutin dia, nggak kita kasih, yang ada malah mati. Itu dia, Bang. Itu poin penting. Indikasi kalau tanaman aglo kita kurang air, itu menguning satu persatu dari bawah. Antisipasi atau tindakan yang harus kita ambil, kita siram sebanyak-banyaknya aglonema kita. Akar. Nih, misalkan ini udah posisinya kalian itu takut nyiram, pas diangkat itu posisi potnya enteng. Potnya enteng, Iya. daun menguning satu-satu. Kalian siram sebanyak-banyaknya. Kalau pot kalian siram sebanyak-banyaknya masih ringan juga, ganti media. Berarti media kalian sudah rusak, Bang. Nah, Oh. udah nggak bagus. Kokopit dan segala macamnya udah kekeringan, udah rusak. Itu yang pertama. Itu gejala daun menguning satu-satu ya. Nah, yang tadi saya bilang, perbaiki penyiraman. Kalau penyiraman bagus, akarnya pun putih, hijau, sehat.
Oke, siap. Ya. Bener. Kalau kita siram, kita sama aja membilah secara rutin sisa-sisa zat yang ada di pot kita, yang zat-zat yang nggak dibutuhkan. Itu dia untuk mengantisipasi gejala menguning satu persatu dari bawah ya bang. Gejala menguning daun satu persatu, itu dia. Oke. Perbaiki masalah penyiraman. Coba kalau misalkan media sudah rusak, ganti media yang baru. Ya. Kayak gitu. Kalau lonyot di daun, pertama di daun ya, lonyot itu ada di akar sama di daun. Betul. Kalau di daun itu berarti serangan bakterinya dari luar bang. Oke. Bakteri akan cepat berkembang, akan suka berkembang di daerah yang lembab. Nah, berarti antisipasinya kita jangan taruh aglonema kita di tempat yang terlalu lembab. Pertanyaannya lagi bang, gimana sih om kalau sedang turun hujan, sedang posisi di daerah, misalkan saya posisinya beda om sama om, saya di daerah Bogor. Siasati dong, siasati semaksimal mungkin dia dapat maksimal matahari. Kalau nggak dapat juga bantuan kipas angin. Jadi ketika kita siram, ya air yang menggenang atau yang menempel di daun nggak terlalu lama, nggak nyebabin lembab terlalu lama, nggak nyebabin bakteri berkembang terlalu lama. Seperti itu bang, ya kalau serangan dari luar. Yang kedua, cara kita mencegah. Ini kemarin posisinya dia kena hujan nih bang. Ini saya kasih contoh, bakteri itu suka sekali di daerah yang lembab. Ini kemarin yang nggak biasanya kena hujan, ini kena tetesan. Kena tetesan, ini dari atas bolong kena tetes. Nah itu mengenai air hujan, dia kena air hujan. Contoh kalau bakteri itu suka di daerah yang lembab, makanya pasang kipas angin. Yang kedua bang, perkembangan bakteri itu pasti logikanya itu di tempat yang kotor. Benar nggak? Betul. Betul kan? Untuk mensiasati kita serangan bakteri, bersihkan daunnya. Jangan dilap. Maksudnya nggak perlu dilap ya. Loh kok itu daun-daun Om Justin kok kotor-kotor kok? Kotor di mata. Tapi menurut mereka itu bersih. Caranya adalah ketika kita siram, jangan takut-takut. Kita bilas batang daun, ketika kita bilas, debu yang menempel akan hilang bang. Nah, kalau daunnya bersih, bakteri nggak bakal hinggap dan nggak bakal membusuki tanaman kita atau aglonema kita. Itu dari daun. Dari daerah perakaran. Kalau dari daerah perakaran, simple bang. Bikin rumah atau media dia hidup, itu sehat. Itu aja bang. Yang pertama poros, nggak usah ribet, nutrisinya tercukupi, pupuknya bagus. Oke. Itu aja. Aduh, Oke. saya jawabnya panjang banget ya. Oke, justru lebih jelas. Oke, tapi saya nangkep di sini loh. Kebanyakan kenapa orang gagal gini? Mereka ngikutin saran Om Justin. Jangan takut siram, Iya. guyur habis. Guyur habis. Tapi Kalau saya slogan. medianya nggak poros. Nah, itu Matilah dia. di situ Mati. kayak saya. Iya, itu dia, lupa saya ya. Jadi kalau mau ngikutin saya, pakai media poros. Cara ngecek Harus bener dulu ya. Harus bener dulu ya. Yang tadi yang poin di awal pertama, ini saya ulang lagi ya, biar bener nih bang, nggak motong-motong pembicaraan saya. Yang pertama, perbaiki media. Yang kedua, penyiraman. Yang ketiga, matahari. Ya, kalau kita siram kocor tapi ditaruhnya di bawah, Ya. mati gitu. Ya, pokoknya harus benar semua tuh. Media, penyiraman, terus matahari sama air gitu dia. Kalau saya dari dulu saya kasih jawab pertanyaan tuh, jangan takut-takut nyiram sih bang. Gini bang, ada satu ilmu nih. Ini mungkin logis nggak logis, tapi saya yakini itu benar gini. Ketika kita siram kocor nih bang, ketika kita siram, logikanya gini bang, di akuarium kita nih, kita kasih yang namanya aerator bang, gelembung-gelembung dong. Dia kalau kita nggak kasih, ikannya mati bang. Mati. Padahal dia nggak nangkep gelembung itu kan, Iya. berarti ada kadar oksigen terlarut dalam air. Oke. Ketika kita siram, nah ketika kita siram nih bang, itu saya yakini itu ada kandungan oksigen yang ikut masuk ke dalam akar dan diserap oleh tanaman. Tapi itu logis nggak logis, tapi saya yakin kalau kita siram kocor, itu bagus bang. Itu Oke. aja sih. Om Justin, kalau nyiram koleksiannya nih, aglonemanya siram kocor seminggu berapa kali? Kalau saya sebenarnya gini bang, aglonema tuh mau disiram tiap hari boleh, Oh gitu. asal yang tadi balik lagi bang, Iya bener. balik lagi. Sebenarnya sumber satu ya. Sebenarnya satu Media. dan matahari, udah Bener. itu. Medianya poros, sebenarnya. mau siram Cuman kalau iya mau disiram tiap hari nggak masalah. Kalau menurut saya, meskipun ada yang namanya sisi overwatering. Overwatering itu kelebihan air dia. Nah, terus gini bang, ini tambahan aja sih. Ini ini penting buat pemula khususnya ya. Gunain pot yang seukuran akar.
Nggak apa-apa. Jangan pakai pot yang gede, Bang. Aduh. Gini logikanya, Bang. Saya kemarin udah jelasin di lab. Saya ulang lagi ya di Boleh. YouTube channel Bang. Gini, Bang. Saya udah segede gini, ya, masih Yes. dikasih duit sama orang tua. Apa yang akan saya alami? Saya akan males-malesan, Bang. Saya akan tidur di rumah, nggak ada pikiran buat usaha, ya Bang. Sama seperti perakaran analoginya, Bang. Ketika kita kasih pot besar, ya, di pohonan yang kecil, akar yang kecil, akar nggak akan terangsang untuk tumbuh. Mereka akan terus disuplai sama air yang banyak Oke. di pot yang besar itu. Makanya ada sisi overwatering di situ. Jangan sampai itu dia pot jangan terlalu besar, media poros, matahari yang cukup. Itu dia. Pakai pot yang syukuran aja. Ketika akar sudah banyak, mereka akan menunjukkan apa sih? Kayak bahasa sendiri, Bang. Akar yang udah tumbuh seperti tadi, akar udah sampai di atas ya. Sama ini. Kalau pakai pot bening, akar sudah meronta-ronta seperti ini ya. Jadi jangan serta-merta pohonan besar pakai pot yang besar itu menurut saya yang kayak tadi Bang ya analoginya kita terus disuplai sama duit orang tua, pikiran kita atau jiwa kita nggak bakal berkembang. Sama seperti akar. Ketika dia dapat suplai air yang gede dari pot yang besar, sementara akarnya kecil, lama-kelamaan dia rapuh. Gitu. Apalagi Abang siramnya misalkan ikutin saran saya 3-4 hari, sementara pas 4 hari itu kandungan air masih banyak, yang ada akarnya kalah, rusak. Itu. Ini pengalaman saya ya. Jadi kenapa saya pakai pot emang kemarin pada kegedean ya. Jadi kan akar itu ada yang panjang. Saya nggak mau ketekuk-tekuk gitu akarnya. Nggak apa-apa ya ketekuk-tekuk gitu. Gini Bang, ya? saya jelasin agak Usut. sedikit ribet ya. Boleh. Akar segini Bang. Yang menyerap tanaman tuh di ujungnya. Mulut akar itu ada di ujung. Oh gitu. Akar di ujung gitu. Jadi Abang jangan takut itu. Kenapa ya? Itu yang tadi saya bilang. Akar akan selalu mencari sumber air. Nih, ketika dia kurang pada saat kita 4 hari proses, misalkan saya jadwal nyiram saya 4 hari. Ketika di 4 hari itu air sudah semakin dikit, akar akan berkembang, Bang. Mereka akan terus mencari kenapa yang saya bilang tadi akar itu cepat gondrong ketika akar itu akan bagus dan berkembang ketika pakai pot kecil media poros siramnya rutin. Karena pada saat proses kita siram per 4 hari, pada saat 4 hari di mana air kandungannya semakin dikit, akar akan terus cari Bang. Kayak apa ya? Kayak belut Bang, belut. Makanannya itu di sini. Mereka akan terus berkembang, makanya pot-pot aglo di pot-pot yang seukuran akar itu akan cepat berkembang. Makanya itu Bang. Jangan dimanjain sama media dan pot yang besar. Terus begini Bang, saya tambahan lagi ya. Pot yang besar itu kan kandungan ketika kita siram airnya banyak ditampung ya Bang. Betul. Yang kedua, ketika air itu nggak diserap maksimal sama tanaman, bakteri akan cepat berkembang karena itu media akan terus berlembab. Disitulah bakteri akan berkembang, Bang. Bakteri patogen ya, karena air itu nggak habis diserap. Seperti itu, sisa-sisa daripada kita siram yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi buat Abang atau yang lain, saran saya nih ya, boleh diikutin. Sekali lagi nih Bang, saya kayak Abang kesini ngajarin begini bukan berarti menggurui, tapi itu pengalaman saya. Ilmu yang saya dapat, dan ini Bang, saran saya buat pemula nih, kalau mau ngikutin saya atau YouTuber atau bahkan profesor sekalipun buat tanaman aglonema ya, coba di aglo yang jelek dulu. Bahkan kalau ngikutin profesor, misalkan profesor siapa, tanaman saya sehat gini, karena gini, dalam beraglonema nggak ada yang salah. Abang mau pakai media apa, nggak bakal saya salahin. Kalau selama Abang tumbuh sehat, ada si koleksi A. Cuman pakai kokopit dia sehat, nggak bakal saya salahin orang pohonnya sehat. Betul. Nggak ada yang salah Bang dalam yang salah itu adalah yang tanamannya nggak dirawat. Itu doang sih, yang tanamannya mati nggak dirawat. Dalam itu makanya nggak ada yang salah. Ya, kalau mau ngikutin saran saya atau yang lain, boleh diikutin, dicoba-coba. Nanti dari coba-coba itu bakal ketemu yang pas buat kita. Karena aglonema tuh harus pas gitu loh. Iya, takaran harus pas. Takaran harus pas Bang. Jadi kalau saya saran media pakai ini, belum tentu cocok sama Abang sekalipun kan. Seperti itu. Seperti Bogor dan Jakarta itu kan ada media yang tadi saya bilang settingan panas, settingan hujan. Betul. Seperti itu Bang kalau saya. Ada lagi nggak Bang? Satu lagi pertanyaan mengenai pot ya. Kata orang itu kan orang awam ya, termasuk saya dan bunda-bunda pemula lainnya dan orang-orang yang lebih senior tapi orang tua kita lah. Kata mereka itu potnya kalau potnya gede cepat beranak. Gini Bang, cepat beranak. Ini analisa saya doang ya. Setelahnya, saya ini anti yang namanya pemberian pot besar selama dia benar-benar belum maksa.
Dalam arti itu si pot itu belum si akar itu belum meronta-ronta lah, Bang. Oh, meronta-ronta. gitu. Gini, kalau kita tetap pakai pot ideal ya, kita ngomong ideal, itu akan lari ke pertumbuhan atas. Kenapa? Kalau tadi ada pembicaraan gitu, ada statement yang mengatakan pakai pot gede biar tumbuh tunas, ada betulnya, ada enggaknya. Tanaman akan bertunas bukan 100% dipengaruhi sama pot yang besar. Ya. Meskipun itu ada pengaruhnya, Bang. Oke. Kalau kita pakai pot kecil, itu bakal lari ke atas. Tanaman saya ini bisa dibilang minim yang beranak. Ada sih, cuman ya minim. Karena saya pakai pot yang ideal, dia larinya terus, ini pemikiran saya doang, dia larinya tuh ke atas. Jadi tumbuhnya tuh ke daun, Bang. Wow, luar biasa Iya, emang nih ke daun. koleksian ini. Pakai potnya yang kecil-kecil. Potnya nggak ada yang pot-pot jumbo. Ini ada sekalipun ini udah maksa, dia udah beranak, makanya saya ganti pot gede. Oke. Itu dia. Kalau cepat beranak, kalau memang tanamannya mau cepat beranak tuh sebenarnya itu gini, Bang. Balik lagi ke pupuk sih, Bang. Jadi ketika tanaman atau aglonema kita kurang nutrisinya, makanannya, jangankan tunas, daun barunya tuh nggak bakal tumbuh, Bang. Oke, benar. Itu dia, logikanya seperti itu. Jadi ketika kita dapat suplai, kadang gini juga, pada saat dia beranak, pucuknya mati. Nah, itu gejala-gejala dia udah kurang, Bang. Kayak kita aja, Abang misalkan saya sama orang tua saya cuman beli beras seliter buat saya makan, orang tua nggak makan, berarti nanti saya yang gemuk, orang tua yang kurus gitu kan. Siap. Sama tanaman. Kalau dia sedang beranak, kasih nutrisi yang lebih karena dia kasarnya sedang menyusui, Bang. Oke. Itu dia. Kalau mau tanamannya beranak, cukupi dulu nutrisinya, makanannya seperti apa, seperti itu. Jangan potnya Jangan digedein. potnya. Kalau saran saya jangan potnya, karena pot yang besar itu malah beresiko, kecuali akarnya, Bang. Jadi penggunaan pot itu harus sesuai dengan ukuran Akar. bukan tanaman. Tanaman gede tapi akarnya kecil, pakai pot yang kecil aja. Nggak usah gede-gede. Seperti ini, Bang. Ini termasuknya kecil loh kalau ini. Oh iya, andininya wow. Tapi pakai potnya ya seukuran Mungkin dia kalau aja. saya ini udah bisa pot 35 nih. Iya, ini pasti pot berapa ini? Itu sekitar 25 itu. Iya. 20 atau Gede 25. banget. Saya tetap maksa. Keren banget ya andininya. Udah dilepas belum tuh? Nggak ada, Bang. Nggak dilepas. Jadi dari Nggak ada ya? kan ada, nanti mungkin kita ke kandang depan ya, kandang penjualan. Tapi sekilas aja kali ya. Iya, ada 3 kandang. Jadi 100% tanaman saya paling yang dijual 30, Bang. Karena saya dan istri itu suka, Bang. Jadi ketika saya suka A, istri suka B. Jadi A dan B itu nggak dijual. Jadi banyak. Oke, sama kayak saya. Itu dia, Bang. Saya juga. Dan saya lebih fokus sekarang ke perawatan sih, Bang. Jadi banyak para khususnya pemula atau bahkan yang kawan lama saya juga mengeluhkan gitu, kok ini kurang ya. Makanya saya fokus di produk. Jadi saya happy juga, Bang, ketika dapat testimoni pupuknya bagus. Nah, itu dia sisi lain dari memelihara aglonema bagi saya juga. Jadi ketika ada testimoni tentang pupuk loh, saya jadi happy juga. Makanya saya fokus di pupuk. Orang juga happy dari pupuk juga, Bang. Siap. Boleh. Saya nanti mau coba pupuknya. Pasti, nanti saya mau bawa pulang nih. Nanti kasih review lah, Bang, ke saya. Oke, siap. Tapi efeknya berbeda-beda. Oh iya, Bang. Terakhir nih, Bang ya. Terakhir boleh. Terakhir apa masih banyak nih? Boleh. Terakhir aja. Nanti kita ke depannya. Ini Boleh, terakhir nanti nih. kita ke depan. Poin penting banget Di kandang ini maksudnya terakhir. Poin penting banget. Pupuk akan optimal ya. Makanan akan optimal. Yang tadi saya ulas lagi kesimpulan. Pupuk pada aglonema akan optimal kalau diperhatikan poin-poin pendukung. Ya, saya ulangi lagi, Bang. Media, terus penyiraman, terus penyiraman matahari. Itu, Bang. Jadi nggak serta-merta kita kasih pupuk, tapi poin-poin yang tadi itu nggak diperhatikan. Betul. Itu ya udah kayak yang tadi Abang bilang, percaya nggak percaya jatuhnya. Oke. Itu dia. Jadi kalau buat kalian agar tanamannya pupuknya maksimal, perhatikan air buat sarana dia berfotosintesis, matahari buat dia berfotosintesis, media rumah dia untuk berkembang. Kalau itu dia terpenuhi, insya Allah aman-aman aja, Pak. Oke. Jangan lupa, Bang, pakai produk-produk saya nanti ya buat bunda-bunda. Boleh, siap. Nanti juga saya penasaran nih. Boleh dong, Bang, nanti kasih review. Oke, Om Justin. Oke, Om Justin. Ya, Bang. Dari tadi kan kita udah ngeliat nih koleksiannya ya. Ada yang dilepas nggak sih buat teman-teman kalau ada yang minat? Oh iya, ini tuh posisinya di kandang depan, Bang. Jadi tadi kita di belakang kan. Ini di depan. Itu posisi yang buat jualan nih.
Buat jualan. Jadi selain jual produk tadi seperti pupuk dan apa, pupuk-pupuk perawatan, saya juga sebenarnya basicnya tuh jualan, cuman nggak seintens dulu bang. Jadi karena fokus di perawatan, buat jualannya tuh nggak banyak, dari 100% paling 30% yang dijual. Oke. Gitu. Mungkin kita nggak bahas untuk berapa harga aja ya teman-teman ya. Tapi Nanti. saya kasih tahu aja yang dijual seperti apa. Oh, yang kayak gimana? Untuk harganya nanti nonton live saya aja di Instagram bang. Dan kalau yang mau ya nanti kita kasih tahu. Maksudnya yang kecil-kecil kali ya, atau iya. medium-medium ya, yang rawatan ya. Yang rawatan. Minimal rawatan berapa yang dijual? Berapa minggu atau berapa bulan minimal yang dilepas? Sebulan sih bang. Harus Sebulan. saya rawat dulu, saya pegang sebulan baru saya Boleh. lepas. Kayak red Contoh? anja nih, red anja pun saya pastikan itu red anja, Oke. itu suksom, ini Oke, red anjanya nih. siap. Oh iya Ini boleh. yang gede bang. Ini red anja. Nah. Oke, ini sukses. Oke teman-teman, jadi di Om Justin ya, misalkan ini ID-nya sama ya, red anja dan satu lagi suksom atau suksom lilin ya orang bilang ya. Misalkan di Om Justin harganya di luar misalkan harganya 100.000. Di Om Justin misalkan 200.000. ID-nya sama ya, tapi lihat kualitasnya. Jangan lihat ID-nya, kualitasnya, ukurannya. Karena Untuk Om akar Justin boleh dicek bang. akar bisa dicek. Nggak usah dicek, udah ketahuan sih dari daun atas ya. Oh, iya. Karena udah jalan ya. Kalau saya tuh biasa di lab itu selalu Boleh. saya unjukin kualitas akarnya. Ada Coba ditantang juga saya tuh. tantang. Boleh Bisa. ditantang. Coba kita bongkar langsung. Boleh Bang. yang mana? Yang ini. Coba Boleh. kita ya. Bisa tuh. Jadi Biasanya jangan- saya kalau jualan langsung bisa di lihat? lab, saya langsung cek akarnya. bisa di kamera bisa lihat. Cek Tuh. akar white root. Wih, Ke bawah. putih. Putih nggak. Kalau Siap. misalkan baru datang dari Thailand, nggak mungkin dia bisa begini. Bang. Wow, luar biasa teman-teman. Ini cuma red aja doang. Yang lain juga sama sih. Oke, ya Yang udah. lain kayak yang lain pokoknya saya rawat dulu, baru saya lepas, saya jual. Oke. Kayak gitu. Jadi di Om Justin jual kualitas ya teman-teman ya. Jadi kalau ID-nya sama, lihat kualitasnya. Iya, kayak ini udah lama nih. Meskipun red anja, Coba saya saya lawat ambil ya. biar sampai gimbil begini. Wah, ini serem banget ini. Itu cuma Gila, red cantik anja banget doang. sumpah. Cantik banget ini. Ini grouping atau rumpun? Itu grouping dari kecil. Saya grouping dari Gila kecil. sumpah. Dari Kayak- beberapa daun. Bang ini kayak ini ya. Kalau orang mau nikah, nih buat lempar bucket ya. bunganya tuh. Iya kayak bucket gitu. Iya tuh. Ayo. Oke. Oke, ini Nah, salah satu rawatan iya. keren-kerennya. Walaupun ID biasa tapi mewah ya di sini ya. Betul. Kayak Maseti, saya penggemar Maseti, banyak juga. Penggemar di situ. Maseti bisa dilihat nih teman-teman Masetinya di sini tuh. Di banyak belakang kan banget. tadi ada tuh banyak, di depan lebih banyak. Masetinya menor-menor banget ya. Iya. Di ini depan-depan juga di kalau Masetinya udah dari kecil bang, saya lawat. Dan ini udah bang, ini saya tandain F. Apa tuh? Setiap yang saya tandain F itu yang saya kasih formula saya. Oke, tuh mewah banget ya. Untuk pokoknya untuk perakaran saya pasti garansi bang. Bisa dilihat ya tuh ya. Pokoknya perakaran itu penting, makanya kualitas akar selalu saya jaga sih bang. Siap. Om Justin, ini kan pencinta Mahaseti ya? Iya. Saya mau nanya aja ya. Mahaseti itu mempunyai gen perubahan jadi Mahadewi semua atau enggak? Enggak. Enggak semua Maseti itu berubah jadi Enggak. Mahadewi. Oke. Oh, Karena gitu. di belakang ada Maseti saya yang umurnya saya pelihara 1,5 tahun, tetap Maseti. Tetap Dia cuma Maseti ya? ngebedain. Jadi nggak semuanya Oke. bermutasi. Jadi ada faktor lakinya atau faktor keberuntungan bang. Oke, siap. Dari Ya. sebanyak ini paling hanya beberapa yang jadi. Dan ini kayaknya nih bakat nih. Mana? Di belakang abang ada satu bakat. Oh iya, bentar nih, kamera saya ambil Bakat aja. utamanya nih. Saya kasih contoh ya. Nih, bakat. Batangnya udah mulai memutih sama dia melenuk-melenuk. Melenuk Bang. bener, melenuk. Iya, itu pasti dia berbakat. Oke, siap. Tuh. Oke. Oke, jadi ini yang dijual ini mungkin 30% ya kurang lebih ya. Nanti Iya, bisa lihat aja di Instagram. di Instagram. Biasanya live sih saya, Bang. Yang kayak gini kayaknya masih ditahan ya. Itu sudah sold out di 2.700.000. Tinggal dikirim. Tinggal dikirim. Sadi semewah ini 2.700.000. Betul. Wow, harganya worth it banget sih. Ini banget. Karena itu saya belinya dari kecil, Bang, dari harga murah. Oh iya bener ya. Luar biasa nih. Oke, jadi nama Instagramnya apa nih kalau teman-teman mau kepo live-nya, harganya, stoknya? Oke, namanya itu aglonema titik murah atau aglonema dot murah. Ya. Aglonema titik murah. Nah, kenapa pakai nama murah tapi tanamannya mahal-mahal, Bang? Karena dulu itu akun saya udah lama. Pas dulu penjual di Instagram tuh masih dikit, masih saya jualannya masih sebelum pandemi ya, masih murah. Sekarang udah mahal-mahal. Jadi kasih pakai nama murah. Karena pengikutnya tadi saya udah cek hampir 23.000 ya? Iya, 23.000 pengikut Instagramnya.
Dan itu bukan followers beli bang, bener-bener pure. Ya berarti Kan sekali banyak. posting rebutan dong. Oke, siapa cepat dah tuh, pantengin aja. Om Justin ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu untuk live? Oh enggak, biasanya saya pasang notifikasi sehingga ada harinya. Jadi ketika mau live nanti malam pasti pagi atau siang saya notif saya mau live sell. Oke, jadi misalkan besok mau live mungkin ngabarinnya nanti malam Iya, gitu ya? nanti malam gitu. Kalau untuk Standby. pupuk yang pupuk saya jual itu per minggu saya. Biasanya ordernya di Tokopedia. Oke. Oke deh. Oke, Om Justin. Yes. Kalau temen-temen nih mau ngorder pupuk yang tadi kita lihat atau mau beli tanaman itu melalui apa? Di Instagram saya aja sih. Biasa saya lab sell tanaman di lab IG, lab ya, lab IG sama pupuk P13 atau produk-produk saya itu biasanya di Tokopedia, tapi notifikasinya untuk ordernya nanti via Instagram. Oke. Instagramnya ada di aglonema.murah. Aglonema.murah. Oke. Titik murah. Oke. Gitu aja, Bang. Jadi kalau mau beli pupuk, mau beli aglonema di situ ada tuh. Nanti Tokpednya juga ada di situ semua ya. Ada semua. Jadi satu pintu aja biar nggak Satu ribet. pintu biar nggak ribet, Satu Bang. pintu aja. Oke, Om Justin terima Ya, kasih banyak sama-sama juga, Bang. buat Terima kasih tempatnya, banyak. buat waktunya, Iya, buat reviewnya terima kasih. Nanti buat edukasinya juga tadi ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman juga terima kasih udah menonton sampai habis. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam aglonema.